teman-teman dimanapun Anda berada, kembali jumpa lagi kepada Mbak Bejo dalam channel Gapura 77. Pada kali ini kita akan sharing kembali kepada binatang macan, binatang keramat yang amat mahal dan bahkan sekarang langka sehingga dilarang oleh pemerintah untuk memburunya. Dan apabila teman-teman memburu ketahuan atau sengaja memburu binatang ini, maka akan dikenakan hukuman yang amat berat. Jadi kali ini saya akan menceritakan tentang Mbah Macan. Kalau kita bilang orang Jawa ini kalau manggil macan tuh Mbah Macan, tapi si macan ini justru jadi cucunya kucing. Nah, binatang peliharaan kita, binatang rumahan ini, atau binatang yang dipelihara oleh tetangga kita yang sering keluar masuk di rumah kita untuk minta sekedar makan atau apa. Itulah binatang macan atau cucunya dari kucing, binatang rumahan peliharaan kita. Mbah Macan ini ternyata mempunyai keistimewaan dari segi fisik yang amat menakutkan atau mistik dari segi ilmu kebatinan atau ilmu dulu-dulu. Tapi bukan itu yang saya ceritakan. Jadi yang kali ini saya akan ceritakan bahwa siapakah di antara tiga macam orang yang selama hidupnya dikawal oleh Mbah Macan, binatang loreng ini. Yang saya tahu yang pertama itu di daerah saudara kita di Sumatera, kalau nggak salah di daerah Sumatera Barat, itu pernah dulu-dulunya ada satu kampung yang melakukan perjanjian dengan Mbah Macan. Dari perjanjian keduanya ini mereka bersepakat tidak saling serang menyerang untuk waktu perjanjian itu dimulai. Itu sebabnya karena apa? Dulu-dulunya orang-orang kampung di daerah sana, itu di daerah teman kita itu daerah Sumatera Barat atau Minang kalau nggak salah, itu dulu selalu bermusuhan. Pada suatu hari ketika hujan lebat, maka ada binatang macan itu yang anaknya, karena hujan lebat itu kemudian banjir, akhirnya hanyut dari hulu. Jadi kampung macan itu sebelah hulu, sementara kampung orang-orang di sana itu agak di bawah. Jadi si anak macan ini hanyut ke bawah banjir itu ke daerah hilir. Kebetulan ditolong oleh orang kampung tersebut. Maka sejak saat itu karena merasa berterima kasih, si macan ini akhirnya bersepakat tidak akan menyerang golongan orang-orang di kampung itu karena ditolong anaknya oleh orang kampung itu. Bahkan sampai sekarang cerita ini diabadikan dengan seni tari atau seni drama yang namanya kalau nggak salah itu randai. Nah, daerah teman kita itu di daerah Sumatera Barat itu ada seni randai. Itu asal mulanya itu menceritakan tentang perjanjian damai antara Mbah Macan, keluarganya Mbah Macan sama orang-orang di daerah sana. Karena suatu hari anaknya seekor macan itu ditolong karena banjir oleh orang kampung tersebut, sehingga dalam perjanjian itu tidak saling serang menyerang. Nah, itulah keistimewaannya macan yang selalu bisa berbalas budi apabila ditolong oleh manusia. Itu yang pertama. Akhirnya orang-orang di sana itu selalu dilindungi oleh macan supaya dijaga keselamatannya. Untuk yang kedua, jadi orang yang selalu dikawal macan, bahkan sampai nenek-nenek sampai kakek-kakek itu selalu dikawal macan. Ini di kampung kita, sebelah tetangga kampung kita ada, itu sampai tua masih selalu didatangi oleh macan. Nah, kenapa? Karena dulu-dulunya waktu si nenek-nenek ini atau kakek-kakek ini selalu didatangi oleh macan itu, karena dulu-dulunya pernah menolong anak seekor macan yang itu jatuh ke lubang, sehingga dia tidak bisa naik dari lubang itu, si anak macan ini. Kemudian ditolong oleh orang tersebut, kemudian dilepas. Nah, setelah kejadian itu, kemudian entah si induknya macan itu suatu hari mengantarkan binatang buruan berupa kijang ke tempat si nenek yang nolong anak macan itu. Kemudian diantarkan di depan rumah karena berbalas budi. Ya, ini si Mbah Macan ini mungkin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang tersebut karena telah menolong anaknya yang tadi jatuh ke lubang. Ya, dari saat itu sampai sekarang orang tersebut sudah nenek-nenek, kakek-kakek, tapi pada suatu malam tempo-tempo sering masih didatangi oleh
oleh macan ini untuk mengontrol kepastian dan keamanannya si orang tersebut. Mungkin perkiraan kita begitu. Jadi teman-teman jangan ragu apabila teman-teman suka hiking ke hutan, ke gunung atau apa, apabila menemui seekor macan atau macan yang lagi kejepit atau kejerat dari orang yang masih pasang perangkap atau jatuh ke jurang, istilahnya minta tolong, jangan ragu teman-teman untuk menolong. Siapa tahu dengan harapan dengan menolong itu si anak macan ini kembali kepada induknya. Nah, untuk balas budinya si macan kita nggak usah berpikir, tapi insya Allah tetap si induknya ini akan membalas budi kita dengan cara-cara mereka. Itulah walaupun binatang raja hutan yang menyeramkan, yang amat ganas, tapi dalam sisi yang lain ternyata mereka masih mempunyai rasa balas budi apabila dari kelompoknya itu ditolong oleh pihak manusia. Jadi mari kita lestarikan hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan hewan-hewan dimanapun, di gunung-gunung atau di hutan-hutan, kita jangan merusak, jangan menghabiskan populasinya sehingga kita akan menyesal pada suatu saat. Nah, untuk yang ketiga teman-teman, siapakah orang yang selalu dikawal oleh Mbah Macan selama hidupnya itu? Yaitu seperti yang pernah saya unggah dalam channel saya sebelumnya, yaitu orang yang lahir pas terbit matahari pagi. Pas terbit matahari pagi, saya ulangi biar teman-teman paham. Jadi kalau kita bilang di Jawa ini, orang yang lahir seperti itu akan kita namakan julung kembang. Nah, julung kembang. Julung kembang adalah orang yang lahir pas matahari terbit tadi. Apa keistimewaannya julung kembang ini? Yaitu si anak ini sampai dewasa, sampai tua, dimanapun dia tinggal, itu selalu akan diawasi oleh Mbah Macan, baik dekat, baik atau jauh, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, ya mungkin dengan harapan untuk menjaga keselamatannya dari orang tersebut, si julung kembang itu. Misalnya masuk ke hutan malam-malam atau siang-siang mencari kayu bakar atau apa ke gunung atau ke lereng, ke lembah, ke jurang, itu kalau orang yang julung kembang tadi biasanya akan dikawal oleh Mbah Macan, akan dipastikan si orang tersebut selamat dari gangguan-gangguan yang lain-lain. Walaupun bagaimanapun tetap keselamatan itu yang paling pokok adalah dari Tuhan kita yang Maha Kuasa. Tapi itulah keistimewaan dari kelompok 3 ini, yaitu orang yang lahir pas terbit matahari pagi, namanya julung kembang. Itu sampai dimanapun, sampai umur berapa, selama orang tersebut masih hidup selalu akan dikawal oleh Mbah Macan. Oke teman-teman, ini sharing dari saya. Kita jaga harmoni alam kita dimanapun kita berada, teman-teman berada, supaya kita selalu bisa bersinergi dengan lingkungan supaya tetap damai, mereka damai, kita damai, dan hidup di alam ini tetap sejahtera. Oke teman-teman, untuk yang lainnya apabila ada masukan sedikit banyak, komen di bawah, jangan lupa subscribe supaya saya selalu bisa ketemu dengan teman-teman dimanapun Anda berada dalam channel Gapura 77. Terima kasih dari awal sampai akhir, kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa dan saya Terima kasih.